bukan, tapi mereka harus tetap semangat, tetap bangkit, dan ya tetap berbahagialah dan tetap bisa berkarya. Begitu sih Kak. Zoe, ini kan kamu juga sudah sukses di jadi content creator, kok tiba-tiba akhirnya untuk memutuskan untuk bernyanyi tuh awalnya seperti apa? Jadi sebenarnya dari dulu itu kepengen jadi musisi Kak aslinya. Sebelum jadi content creator itu dari dulu pengen jadi musisi. Cuman kalau misalnya dulu pikirnya gini, oh karena musik ini kayaknya belum ada jalannya, kayaknya ngonten dulu aja deh. Nah sekarang konten udah oke, coba nih di musik. Akhirnya untungnya ada jalannya dan ini rilis Kau Dimana lumayan oke sih Kak, dan aku udah, menurut aku happy banget lah gitu. Kau Dimana udah rilis, ini aku juga akan rilis single dan maybe album selanjutnya sih. Udah ada planning. Content kreatornya sendiri gimana? Masih fokus ke sana juga nggak sih? Masih dong. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari aku sih, aku masih akan tetap bikin konten yang edukatif dan juga komedi yang pasti. Tapi masih akan melanjutkan di dunia musik. Jadi dunia musik ini bukan berarti aku tidak akan fokus di dunia konten lagi, tapi dunia musik ini aku akan melanjutkan dengan konten juga. Siapa penyanyi yang kamu akhirnya terkenal? Ini susah banget lagi. Aduh, banyak banget aku banyak banget suka penyanyi luar seperti Taylor Swift suka, Billie Eilish suka banget, Joji suka banget, Rich Brian apalagi. Kalau misalnya penyanyi lokal kayaknya Kunto Aji suka tuh, Kunto Aji. Waduh, anak senja nih ya. Efek Rumah Kaca juga suka. Terus ada banyak sebenarnya. Loh, ini kan lagunya lagu recycle ya? Kenapa? Ini lagu recycle. Recycle itu maksudnya gimana? Maksudnya udah rilis ulang. Oh enggak, Oh, ini iya. lagu bener-bener baru. Oh oke. Kalau boleh tahu waktu inspirasi kenapa bikin lagu ini dan akhirnya memutus kayak ini deh kayaknya buat jadi debutnya ya. Nah kenapa gitu? Nah itu tuh kembali lagi ke kenapa kok aku bikin musik ini, karena pada saat itu seperti saya bilang tadi, ini tuh adalah true story dari kisah aku sendiri. Aku menceritakan dimana ini sebenarnya curhatan aku sendiri nih, tapi ini juga membuat orang motivasi. Jadi sebenarnya ini tuh lagunya galau. Kalau bisa diperhatikan dengan liriknya itu, sebenarnya ini tuh galau. Saat masalah datang menghampiri, ku terjebak dalam lingkaran ini. Kau begitu tega meninggalkan aku. Kan ditinggalkan kan, galau gitu. Tapi meskipun kita ditinggalkan, bukan berarti kita harus bersedih, nangis, terus putus asa. Bukan berarti itu. Kita tetap harus semangat dan bisa bangkit. Itu sih pesan yang aku mau kasih ke orang-orang. Karena saya tahu banyak orang di sana yang ketika ditinggal dengan pasangannya, ketika lagi susah gitu, mereka ujung-ujungnya galau, akhirnya sakit gitu. Akhirnya mereka tidak termotivasi, akhirnya jadi jatuhnya depresi kan. Nah aku mau mereka mendengarkan lagu ini untuk menjadi motivasi aja, biar mereka itu tetap bisa berkarya dan semangat gitu sih. Songwriternya kamu atau gimana? Songwriternya aku sendiri. Berapa lama proses itu? Karena mendalami jadi nggak tahu kan. Jadi sebenarnya untuk penulisan lagunya sendiri, I think around beberapa jam doang sih Kak, untuk penulis lagunya sendiri, untuk liriknya itu. Karena di saat itu emang lagi apa ya, proses musiknya maybe lagi mendalami banget, jadi mikir oh yaudah deh nulis aja, langsung dapet. Inspirasinya pengalaman pribadi atau gimana? Pengalaman pribadi, story. Nah, dari menariknya nih, ceritanya soal ditinggalkan generasi. Ceritanya kan dan pengalaman emang benar seorang Zoe pernah ditinggalkan. Pertanyaan menariknya. Ini pertanyaan yang sangat menjebak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau jujur, ya pernah ditinggalkan ketika susah. Waduh, ya apa ya, namanya juga hidup, kita mau gimana tetap harus lanjutin ya. Ya udah, seperti itu sih, Kak. Nah, untuk melepas momen dimana ditinggalkan itu, kayak gimana sih solusinya? Mungkin bisa berbagi juga nih buat teman-teman yang dalam situasi yang sama.
Jadi banyak banget, seperti yang bilang tadi, banyak banget orang kalau misalnya ditinggalkan, mereka itu akhirnya jatuhnya depresi dan galau. Saya mau lagu ini tuh menginspirasi orang, jadi kalau misalnya kalian tuh pernah ditinggalkan ataupun pernah sakit hati lah gitu. Terus kalau misalnya kata-kata baru sekarang gamon lah, gagal move on. Kalian kalau kata aku sih cari kesibukan seperti aku nih. Ketika pernah ditinggalkan, aku bukan menjadikan itu hal yang negatif ya. Aku akhirnya menjadikan hal itu untuk positif, untuk menjadikan aku motivasi untuk lebih baik selanjutnya. Akhirnya jadi lagu tuh, akhirnya jadi karya karena galau. Meskipun galau harus tetap produktif. Nah, lagu ini udah di video klipnya juga. Udah dong. Udah ada di YouTube. Namanya Zoe Levana, Kau di Mana official music video, ada di Zoe Levana Music. Jo, kamu jadi penyanyi ini apa mau hobi dari kecil atau memang ingin cari keuntungan ya? Kalau aku sih hobi dari kecil kan sebenarnya. Dari kecil tuh emang jadi musisi, pengen banget jadi musisi. Cuman maybe waktu kecil tuh belum beruntung aja. Nah sekarang ini pengen coba lagi di dunia musik. Untungnya beruntung lah. Beruntungnya kurang beruntung nggak arti apa tuh? Apa nggak ada relasi atau gimana? Waktu itu masih belum pindah Jakarta ya, jadi waktu itu belum ada relasi terlalu banyak. Terus sekarang ini untungnya lumayan banyak lah relasinya. Akhirnya juga bikin record label sendiri. Jadi kalau misalnya dilihat di Spotify itu bisa dicekin langsung aku under manajemenku sendiri, under record labelku sendiri, Zoe Levana Records. Joy, kamu terjun di musik di era lagu-lagu indie, narasinya itu dengan lirik-liriknya yang bahasa langit-langit, itu kamu hadir di sini. Kita nggak lagi bersaing, tapi apa sih yang kamu akan lebih tonjolkan dan optimalin ini semua gitu? Di musik aku maybe kayak karena aku Gen Z kali ya, aku pengen bikin musik yang lebih relate sama orang, kayaknya lebih relate sama orang, dan maybe curhatan aku itu untuk menginspirasi orang-orang juga. Kayak Kau di Mana ini juga sebenarnya kan curhatan aku juga kepengen menginspirasi orang yang galau-galau juga, dan dia juga lumayan relate sih. Dan aku juga sebenarnya suka baca-baca komen. Ada juga yang komen gini nih, aduh ini sampai nyentuh hati sih. Kak Zoe, aku setiap malam dengerin lagunya Kak Zoe sedih banget, sakit, apalagi habis tinggal nikah. Waduh, ini juga parah ya ternyata bukan aku aja gitu. Dan buat kalian yang lagi nonton ini, bukan kalian aja kok, misalnya kalian pernah ditinggalkan, aku pun juga pernah, dan banyak orang pun juga pernah. Tapi bukan berarti kalian harus bersedih ataupun depresi. Kalian harus menjadikan itu motivasi buat kalian untuk maju. Joy, ini single keberapa? Sebenarnya kalau bisa dihitung, ini single ke berapa ya? Ketiga ya. Support orang tua sendiri seperti apa, Joy? Wah, keluarga support.